Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Siang hari ini kita bertemu lagi ya dengan Bu Elina di mata pelajaran Operasi Teknik Kimia. Hari ini kita akan belajar bersama tentang destilasi sederhana. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk keberkahan kita bersama dan lancarnya pelajaran kita, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Salma, bisa? Ya, Bu. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbil islami Wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Salma yang sudah memimpin doa. Oke, Ibu cek dulu untuk kehadiran, nanti Ibu panggil namanya, kemudian jawab dengan hadir ya. Ananda? Hadir, Bu. Oke. Salma? Hadir, Bu. Afika? Hadir, Bu. Ini kita akan belajar tentang destilasi sederhana. Agar berkah. Iya, ubah kata lelah menjadi lilah agar menjadi lebih berkah. Maksudnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari pastilah ya kita mengalami suatu lelah, letih. Setiap hari pasti ada tuntutan ini dan itu. Akan tetapi semuanya silahkan dikembalikan menjadi lilah. Lilah itu apa? Karena Allah. Nah, kalau demikian maka apa? Hidupmu ya, yang kalian lakukan itu akan menjadi berkah. Seperti hari ini kita mengikuti pelajaran, jadikan lelah kita menjadi lilah agar menjadi lebih berkah. Demikian ya. Baik, kita lanjut untuk ke materi. Coba, apa yang akan terjadi jika air laut itu dijadikan air minum? Bisa dimengerti ya? Apa yang akan terjadi jika air laut dijadikan air minum tanpa proses destilasi? Ada yang ingin berpendapat dari pertanyaan Ibu? Terasa asin, Bu. Siapa ini? Salma, Bu. Oke, terasa asin, betul. Kalau kita mendengar atau ini ya, melihat air laut, bayangan kita adalah asin. Kemudian, apa lagi kira-kira? Kalau hubungannya sama air minum? Tidak baik bagi tubuh, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama tentang menerapkan peralatan destilasi sederhana sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian yang kedua, mengoperasikan peralatan destilasi sederhana sesuai dengan standar operasional prosedur. Kenapa kita mempelajari itu semua? Tentunya ada tujuannya. Kita akan mengetahui konsep destilasi, kita akan menentukan jenis-jenis peralatan destilasi, kita akan bisa mengevaluasi prinsip kerja dari peralatan destilasi sederhana, kita bisa mengoperasikan peralatan destilasi sederhana, dan yang terakhir kita bisa menentukan parameter peralatan destilasi sederhana. Ya, untuk kalian, nah di sini kira-kira ya setelah setiap hari ketemu alkohol dengan Aquades, melalui proses apa alkohol dan Aquades ini diperoleh? Belum tahu prosesnya. Oh, belum tahu ya. Tahu, Bu. Oke, akan kita pelajari hari ini. Nah,
Tadi ada air garam, ini ada alkohol, ada aquades, ini semuanya ada kaitannya dengan judul kita nanti. Coba, oke, silakan. Destilasi adalah proses pemisahan campuran larutan cair dengan cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Oke, terus? Betul, Reni ya. Apa yang dimaksud dengan destilasi sudah terjawab. Destilasi merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya. Bagaimana proses destilasi berlangsung? Tadi kan bertanya-tanya nih, sebenarnya destilasi itu yang seperti apa sih? Nah, kita lihat bersama-sama nih. Ibu ada 2 tayangan, bisa kalian cermati. Pertama-tama, kita akan menggunakan lampu alas bulat. Kemudian, kita akan menggunakan kondensor, Erlenmeyer, termometer. Zat yang memiliki titik didih yang terendah akan menguap, kemudian masuk ke dalam kondensor, di mana kondensor ini berfungsi sebagai proses pendinginan atau yang sering disebut dengan kondensasi. Kemudian diubah menjadi molekul-molekul air. Setelah menjadi molekul-molekul air, akan keluar dan masuk ke dalam wadah penampung atau Erlenmeyer. Berakhirnya dari destilasi ditandai dengan tidak adanya tetesan-tetesan air yang mengalir yang masuk ke dalam wadah penampung atau Erlenmeyer. Ibu lanjutkan untuk yang tayangan kedua. Berikut ini kami akan menjelaskan beberapa bagian penting yang ada di peralatan destilasi. Nah, yang pertama kita punya tangki umpan atau kita menyebutnya feed tank. Nanti akan kita isi dengan umumnya sih menggunakan metanol dengan konsentrasi rendah ya, sekitar 20%-an. Nah, kemudian akan kita Yang pertama itu tadi menjelaskan tentang proses distilasi skala laboratorium. Sedangkan yang kedua itu proses distilasi di industri, Bu. Iya, betul sekali. Kalau tadi kalian melihat ya, tayangan pertama memang ini destilasi baru yang skala laboratorium. Kemudian untuk yang kedua, tayangan untuk proses destilasi yang di industri. Ya. Gambar 1 distilasi sederhana. Gambar 2 distilasi uap. Gambar 3 distilasi fraksionasi. Gambar 4 distilasi vakum. Silakan. Saya mau tanya perbedaan proses distilasi skala laboratorium dan industri itu apa, Bu? Ya, kalau dilihat dari tayangan tadi ya, terlihat sebenarnya apa yang paling mendasar tentunya di sini adalah apa? Peralatan ya. Kalau masuk ke kelompok diskusi, ini Ibu jelaskan dulu yang pertama, ini adalah pembagian kelompok kalian, silakan dibaca masing-masing ada di kelompok mana. Sudah, nanti tugas masing-masing kelompok adalah ada 3 pertanyaan yang Ibu berikan. Yang pertama itu menuliskan bagian-bagian alat destilasi beserta fungsinya, nanti kamu cek di LKPD, apa yang tidak masalah. Kemudian yang terakhir tentang parameter peralatan destilasi sederhana itu apa saja. Kemudian jangan lupa nanti jawaban dikirim di grup WA dan Oke, kalau bisa berarti sekarang saatnya untuk diskusi dengan kelompok untuk mengerjakan LKPD. Baik, silakan presentasi ya sekarang untuk masing-masing kelompok. Ini tadi sudah bagian alat destilasi dan fungsinya. Yang pertama, pemanas, berfungsi untuk memanaskan bahan yang akan didestilasi. Terus gambar yang ketiga itu ada still heat atau pipa T, berfungsi untuk penyalur uap yang akan masuk ke kondensor. Gambar yang kelima
Yang nomor 5 itu kondensor, berfungsi untuk mengembunkan uap sehingga menjadi cair. Yang nomor 10 gambar still receiver atau adapter, berfungsi untuk penghubung kondensor ke wadah distilat. Yang gambar nomor 8 itu distilat, berfungsi untuk hasil proses distilasi, Bu. Yang kedua, tahapan proses distilasi pada larutan garam. 1. Larutan garam dimasukkan ke dalam sebuah labu yang dipasang alat pengukur suhu atau termometer. 2. Dengan pembakar bunsen, larutan garam dipanaskan sehingga beberapa saat akan mendidih dan menguap. 3. Uap tersebut dialirkan ke kondensor untuk diembunkan dan didinginkan dengan pendingin air. 4. Hasil distilasi atau distilat ditampung pada Erlenmeyer yaitu berupa air murni atau aqueous. 5. Residu atau sisa berupa garam berada di labu distilasi. Sudah, Bu. ya. Oke, lanjut yang terakhir. Silahkan. Saya dulu. Oke. Parameter peralatan distilasi sederhana. Yang pertama itu suhu pada pemanas bertujuan mencapai titik didih dari komponen yang mudah menguap. Yang kedua itu waktu, komponen yang mudah menguap akan menjadi distilat. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan berada di labu distilasi sebagai residu atau sisa. Iya. Untuk uji kepahaman, ini silahkan akan Ibu share ya soal evaluasi. Silahkan kalian kerjakan. Ibu share di grup WA kalian. Kita bahas ya, ini sudah banyak yang mengerjakan, oke? Nah, ini ya, Ibu lihat ada beberapa yang alhamdulillah sudah benar, tapi ini masih ada beberapa yang belum. Ya. Ibu lihat ya, di sini yang benar itu jawabannya adalah setelah destilasi itu destilat mengandung sebagian besar komponen A. Karena selisihnya jauh. Kemudian titik didih A lebih rendah dari B, 100 kan lebih rendah daripada 223. Sehingga destilatnya ini A ya, yang lebih cepat menguap. Volatil ini kan istilah lain dari lebih mudah menguap. Kembali ke prinsip destilasi ya, bahwa pemisahan itu berdasarkan titik didih. Kesimpulan hari ini kita bisa tahu pengertian distilasi dan proses distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Proses distilasi diawali dari pemanasan campuran, lalu terbentuk uap, kemudian uap dikondensasi menjadi cairan distilat. Itu, Bu. Manfaatnya yang saya dapatkan, saya menjadi lebih tahu bagaimana proses distilasi sederhana terjadi, Bu. Untuk yang belum dipahami kira-kira apa? Jenis-jenis distilasi, Bu, yang dipakai di industri. Ya, tadi baru contohnya fraksionasi, contohnya destilasi uap, tapi baru sekedar contoh ya. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, kita akan lebih mempelajari tentang destilasi-destilasi di industri, peralatannya apa saja. Nanti ada bubble tray, shift tray, spray, kayak gitu. Ya, sabar dulu ya, nanti untuk pertemuan yang akan datang. Pemimpin doa, silahkan. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana Oke, Ibu tutup dulu ya. Baik, terima kasih untuk Cynthia. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.